Selamat datang dalam video edukasi standar operasional prosedur pengkajian PGSGA pada pasien kanker. Video ini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah standar penilaian status nutrisi menggunakan PGSGA yang sering digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Halo rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan pengkajian status nutrisi pada pasien kanker. Salah satunya dengan menggunakan pengkajian PGSGA, di mana pengkajian PGSGA ini dapat membantu kita untuk menilai bagaimana penurunan berat badan, asupan makan, gejala yang dirasakan, aktivitas fisik, dan juga kondisi fisik dari pasien. Formulir PGSGA ini terdiri dari dua bagian besar. Bagian pertama diisi oleh pasien yang mencangkup perubahan berat badan, pola makan, gejala yang mengganggu makan, dan juga aktivitas harian. Sedangkan pada bagian kedua akan diisi oleh tenaga kesehatan yang mencangkup pemeriksaan fisik, kondisi klinis pasien, dan juga penilaian akhir. PGSGA terbukti efektif dalam mendeteksi risiko malnutrisi pada pasien kanker. Setiap pasien kanker harus nilai status nutrisinya menggunakan instrumen pengkajian PGSGA, yaitu bisa saat pasien masuk, saat pergantian terapi, atau bahkan jika terjadi perubahan kondisi. Selamat siang Bu, ini formulir PGSGA, Ibu bisa mengisinya terlebih dahulu. Di sini Ibu bisa menuliskan perubahan berat badan akhir-akhir ini, kemudian asupan makanan sehari-hari, dan gejala yang Ibu rasakan, seperti tidak nafsu makan, mual, muntah, ataupun juga nyeri mulut. Baik, saya isi dulu ya Mbak. Iya. Bagian ini sangat penting karena menggambarkan kondisi yang pasien rasakan secara langsung. Informasi dari pasien membantu kami menentukan intervensi nutrisi yang paling tepat. Dari informasi yang telah diisi oleh pasien, kita dapat menilai apakah pasien itu mengalami perubahan pada berat badannya, pada asupan nutrisi, gejala yang dialami, aktivitas yang dilakukan, dan juga kondisi fisik dari pasien. Karena semua ini bisa menentukan skor PGSGA dan juga tindakan selanjutnya. Sekarang saya akan melakukan scoring PGSGA. Di bagian perubahan berat badan, pasien kehilangan sekitar 4 kg dalam 2 minggu. Ini termasuk nilai yang tinggi. Asupan makan juga turun dan pasien melaporkan mual terus-menerus. Saya beri skor sesuai panduan PGSGA. Jika skor PGSGA kurang dari 4, biasanya edukasi umum sudah cukup. Jika skor 4 hingga 8, diperlukan intervensi nutrisi dari perawat atau ahli gizi. Namun, jika skor mencapai 9 atau lebih, seperti pasien kita tadi, artinya pasien memerlukan penanganan nutrisi segera karena risiko tinggi malnutrisi. Bu, setelah dilakukan pengajian, pasien kanker ini mendapatkan skor 18 yang menandakan bahwa ada penurunan berat badan dan juga mual yang berat. Baik Bu, nanti saya kaji lebih lanjut untuk menentukan intervensi gizi yang sesuai. Terus nanti juga saya akan hitung kebutuhan energi dari protein karena pasien sepertinya butuh protein lebih ya Bu. Dan mengatur intervensi nutrisi yang terkait itu di diet atau suplementasi oral, dan kita juga akan melakukan tindak lanjut untuk mingguan. Baik, saya akan membantu untuk memonitor gejala dan juga asupan makan hariannya. Terima kasih. Jadi Bu, ini berdasarkan hasil PGSGA yang Ibu kerjakan tadi ya Bu, skornya di 18. Jadi Ibu perlu untuk meningkatkan asupan kalori dan protein Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu mual, nanti Ibu bisa makannya sedikit-sedikit tapi banyak. Proteinnya itu bisa juga protein yang Ibu suka kayak ayam, tahu, tempe gitu ya Bu. Juga jika Ibu merasa mual, bisa langsung beritahukan kepada kami ya Bu. Nanti kami bisa kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian obat anti mual agar makan Ibu tetap lancar gitu. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Bu. Kami juga akan memantau berat badan Ibu secara rutin. Apabila ada perubahan gejala, Ibu langsung bisa memberitahukan kepada kami ya. Baik Bu, saya mengerti. Sebagai ringkasan, SOP pengkajian PGSGA ini terdiri dari 5 langkah. Pertama, pasien mengisi form. Kedua, perawat melakukan scoring. Ketiga, menentukan tingkat urgensi dan juga hasil scoring dari PGSGA. Keempat, melakukan kolaborasi dengan dietitian untuk rencana intervensi. Dan yang terakhir, melakukan dokumentasi dan evaluasi secara berkala. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien kanker.